Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja, perkenalkan nama saya Muhammad Fauzi SPD. Saya guru sejarah kebudayaan Islam di MTS Himayatul Islam sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan batch 4 tahun 2025 di LPTK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dengan NIM PPG 2501913474. Pada hari ini Rabu tanggal 21 bulan Januari 2026, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja dengan materi Khulafaur Rasyidin. Dan pada pembelajaran kali ini saya menggunakan model pembelajaran PBL, Problem Based Learning. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu dosen. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Baik, Pak. Untuk hari ini sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa agar supaya pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar sesuai dengan apa yang kita inginkan nanti. Untuk doa kami percayakan kepada ketua kelas. Persilahkan untuk mimpin ke depan. berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Kalamun qadimul la yamallu sama'uhu nazzal qawli wa fi'li wa niyati Rabbi rihni bi'ilmi ya Allah ya Rabbi inni bifahmin nubuwati. Terima kasih. Doa sudah selesai, kita lanjut. Amilatul Zahira hadir. Amiratul Aulia hadir Pak. Dinda Aulia Putri Hadir Pak. Qurratul Aulia Hadir Pak. Inayatul Maghfirah Hadir Pak. Kafana Adilia Hadir Pak. Salisatul Munawwarah Hadir Pak. Uswatun Hasanah Hadir Pak. Wahyuning Tahirah Nur Hidayah. Bagus, semuanya sudah hadir hari ini, alhamdulillah. Ya, pembelajaran kita lanjut. Lagu Indonesia Raya, mari kita berdiri dulu. Ya, ada yang memimpin ke depan. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi mandu ibuku. Indonesia bangsaanku, bangsa dan tanah airku. Mari seru Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hidup
Udah selesai, duduk kembali. Lagu Indonesia Raya sudah selesai. Kita akan mengulang pelajaran yang kemarin ya, sedikit tentang kita sudah belajar tentang dakwah Nabi Muhammad SAW dan riwayat Nabi Muhammad SAW sampai Nabi Muhammad itu wafat, sehingga orang-orang Quraisy, orang Islam itu sama-sama tidak konsentrasi terhadap ajaran Islam karena sudah tidak ada sudah tidak ada pemimpinnya ya. Nah, oleh karena itu maka timbul yang namanya Khulafaur Rasyidin sesuai dengan judul kita, Khulafaur Rasyidin. Next, lanjut kita. Nah, sebelum kita lanjut ke materi, Bapak ingin bertanya tentang ini ya. Ada pertanyaan yang sudah saya siapkan ya tentang pengertian sesuai dengan judul tadi ya, tentang Khulafaur Rasyidin. Yang pertama adalah, tahukah kalian kapan Khulafaur Rasyidin itu muncul? Yang kedua, apa makna istilah Khulafaur Rasyidin menurut pemahaman kalian? Mungkin ada yang bisa menjawab, perwakilan satu soal. Yang pertama siapa yang bisa? Atau semua bersama-sama? Saya, Pak. Oh ya, bagus. Khulafaur Rasyidin muncul setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, yaitu pada tahun 632 Masehi. Bagus. Kasih aplaus. Nah, jadi kita bisa sedikit sudah bisa ada gambaran tentang apa yang kita mau bahas tentang Khulafaur Rasyidin. Jadi tentang Khulafaur Rasyidin itu pemimpin yang akan mengganti Rasulullah, sedangkan makna istilah Khulafaur Rasyidin menurut ini istilah adalah orang yang akan menjadi pemimpin dan mendapatkan petunjuk di jalan Allah. Karena seorang pemimpin itu akan dibimbing kalau memang benar-benar berjalan di jalannya Allah nanti. Jadi lanjut. Nah, selanjutnya ini ada tujuan pembelajaran hari ini, sejarah kebudayaan Islam. Hari ini apa tujuannya untuk mempelajari tentang Khulafaur Rasyidin? Yang pertama tujuannya, peserta didik harus mampu memahami makna Khulafaur Rasyidin. Ya, maknanya Khulafaur Rasyidin itu seperti apa? Ya, nanti kita bahas satu persatu. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis latar belakang munculnya Khulafaur Rasyidin. Kenapa ada? Menganalisis itu latar belakang, kenapa muncul dan sebagainya. Nanti kita bahas satu persatu ya. Kenapa dia harus hadir ketika itu. Nah, yang ketiga, peserta didik ini harus mampu menyebutkan biografi. Nah, next lanjut. Ini ada speaking. Ada yang mungkin bisa speaking, bisa mimpin? Saya, Pak. Ya, bagus. Ke depan, sini. Ayo berdiri semuanya. Biar tidak ngantuk. Ya. Apa speakingnya? Coba. Tepuk semangat. Nah, gimana? Sudah semangat untuk mengikuti pelajaran hari ini? Kalau kurang semangat, kita ulang kembali. Kurang? Yes. Yuk diulang kembali satu kali lagi. Tepuk semangat. Kembali duduk. Ya. Semangat untuk mengikuti pelajaran materi. Ya. Next, kita lanjut ke materi. Nah, ini kita bahas tentang pengertian Khulafaur Rasyidin. Nah, Khulafaur Rasyidin adalah para pemimpin pengganti Rasulullah dalam mengatur kehidupan umat manusia yang adil, bijaksana, cerdik, selalu melaksanakan tugas dengan benar dan selalu mendapatkan petunjuk dari Allah. Nah, ini pengertian dari Khulafaur Rasyidin.
Nah, jadi khulafa itu orang yang akan menggantikan kepemimpinan setelah Rasulullah wafat. Nah, sekarang ini. Nah, itu pengertiannya. Nah, jadi yang akan mengatur umat manusia setelah Rasulullah wafat ya. Nah, itu Khulafaur Rasyidin. Nah, Khulafaur Rasyidin ini harus mempunyai apa sifat ataupun yang adil. Nah, kenapa harus adil? Nah, kalau seorang pemimpin tidak adil terhadap rakyatnya, itu nanti kan dimintai pertanggungjawabannya ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang harus ditegakkan oleh para pemimpin. Nah, yang selanjutnya harus bijaksana di dalam segala hal untuk memutuskan perkara, tidak sekarang semena-mena semaunya sendiri, harus bijak ya dalam melaksanakan keputusannya. Pemerintah itu harus bijaksana, tidak boleh semena-mena semaunya sendiri ya. Kalau semaunya sendiri berarti bukan sifat seorang pemimpin ya. Seorang pemimpin itu harus bijak dalam memutuskan segala hal. Nah, yang selanjutnya, nah kita masuk kepada sekarang materi selanjutnya. Abu Bakar dilahirkan 2 tahun setelah tahun gajah yang bertepatan dengan tahun kelahiran Rasulullah SAW. Nama asli Abu Bakar adalah Abdullah dan diberi julukan Abu Bakar adalah nama unta yang masih muda. Nama lengkapnya adalah Abu Bakar bin Abu Quhafah bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Walid bin Fir. Abu Bakar dilahirkan dari seorang ayah bernama Abu Quhafah yang semula bernama Utsman bin Amir, sedangkan ibunya bernama Ummu Al-Khair yang semula bernama Salma ibnu Amir. Nah, jadi ini menceritakan tentang Khulafaur Rasyidin Abu Bakar, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Dia dilahirkan 2 tahun setelah tahun gajah. Berarti tahun gajah itu tahun kelahiran Nabi. Iya. Nah, setelah 2 tahun gajah, maka Abu Bakar As-Siddiq ini lahir. Nah, jadi perbedaan umur antara Abu Bakar dengan Nabi selisih berapa tahun? 2 tahun. Berarti lebih tua siapa? Nabi Muhammad. Jadi antara Abu Bakar dengan Nabi Muhammad adalah lebih tua Nabi Muhammad karena Abu Bakar lahir 2 tahun setelah tahun gajah. Nah, jadi tahun gajah. Nah, sedangkan nama asli Abu Bakar ini bukan Abu Bakar. Nama aslinya adalah Abdullah. Nah, Abu Bakar dilahirkan dari seorang ayah bernama Abu Quhafah yang semula namanya bernama Utsman bin Amir. Artinya pertama namanya bukan itu, ya bukan Quhafah tapi Utsman bin Amir. Sedangkan ibunya bernama Ummu Khair yang semula Salma ibnu Amir. Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Nah, ini sudah mulai sejak kecil Abu Bakar hidup seperti anak layaknya yang ada di kota Mekah. Jadi Abu Bakar ini sama kehidupannya setelah lahir menjadi seorang anak-anak ya bermain dan lain sebagainya, sama dengan anak-anak di kota Mekah pada saat itu. Nah, tatkala usianya menganjak masa dewasa, dia mulai berdagang. Ya, berdagang apa? Berdagang kain. Nah, Abu Bakar ini sangat berhasil dalam perdagangannya, berhasil untuk berdagang kain ya, sehingga orang tertarik. Dan jujur, ketika berdagang tidak banyak yang menyeleweng. Kan orang-orang sekarang itu kalau berdagang melampaui batas, tidak sesuai dengan harga. Yang harganya 100.000 bisa dijual menjadi 500.000. Nah, itu tidak boleh. Nah, sedangkan Abu Bakar tidak seperti itu, sesuai dengan ajaran Islam. Setelah Rasulullah wafat, nah jadi ada 2 sahabat Nabi, ada sahabat Ansar, ada sahabat Muhajirin. Apa mungkin ada yang bisa jawab? Sahabat Ansar adalah sahabat yang menolong. Ya, kalau sahabat Muhajirin, sahabat yang pindah dari Mekah ke Madinah. Nah, itu. Jadi ada 2 sahabat Nabi,
Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah wafatnya Nabi ini ada dua sahabat Nabi. Jadi ada sahabat Ansar, ada sahabat Muhajirin. Nah, sahabat Ansar ini mengajukan satu orang, mengajukan satu orang untuk yang dijadikan pemimpin. Karena pada saat itu Rasulullah sudah wafat, wafat. Siapa yang akan menjadi pemimpin pada saat ini? Tidak tahu, dia bingung sekarang siapa yang akan memimpin umat Islam pada saat itu. Nah, jadi ada sahabat Ansar atau kaum Ansar. Siapa? Kaum Ansar mengajukan satu orang mencalonkan, yaitu Sa'id bin Ubaidah. Nah, Sa'id Ubaidah ini yang akan dicalonkan oleh sahabat Ansar untuk menjadi pemimpin. Nah, seorang pemuka dari suku Al-Kharij sebagai pengganti Nabi. Diajukan, ini masih diajukan. Karena pada saat itu dua kelompok atau dua sahabat berkumpul di satu tempat yang bernama Bani Sa'adah itu, di tempat Syifah itu bertempat di situ, sehingga kaum Ansar dan kaum Muhajirin bermusyawarah pada saat itu. Bagaimana sekarang? Nah, bagaimana siapa yang akan memimpin? Saling bertanya, tidak tahu. Karena salah satu, maka kaum Ansar menunjuk satu pemimpin, seorang ketua suku untuk menjadi pengganti Rasulullah. Karena kaum Ansar mau jadi pemimpin, kaum Muhajirin juga mau pemimpin. Nah, akhirnya kita lanjut next. Di tengah perdebatan tersebut, Abu Bakar mengajukan dari kaum Muhajirin masih belum ada yang diajukan, Kaum Ansar sudah ada yang diajukan tadi, namanya. Nah, sekarang Abu Bakar muncul mengatakan ada dua calon juga dari kaum Muhajirin. Yang pertama adalah yang diajukan Abu Bakar adalah Ubaidah bin Zahra. Yang kedua Umar bin Khattab. Nah, ini yang diajukan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq tidak mengajukan sendiri, tapi orang lain yang diajukan. Tidak mau sendiri untuk mengajukan, tetapi orang lain untuk diajukan. Namun keduanya tokoh yang diajukan ini menolak usulan tersebut. Tidak mau dia. Jadi Ubaidah bin Zahra dan Umar bin Khattab tidak mau diajukan untuk menjadi pemimpinnya. Nah, akan tetapi di sini ada Umar bin Khattab tidak membiarkan proses tersebut semakin rumit, semakin lama. Proses pemilihan ketua ataupun kini sebagai khalifah ini tidak dibiarkan oleh Umar. Maka dengan suara yang lantang membaiat Abu Bakar sebagai khalifah. Pada saat itu berkumpul, jadi membaiat. Apa membaiat itu? Berjanji setia untuk mengikuti kekhalifaannya itu. Nah, pada saat itu Umar yang membaiat, maka yang sudah menjadi khalifah yang pertama maka Abu Bakar As-Siddiq. Nah, sekarang sudah terangkat menjadi khalifah. Abu Bakar masa kepemimpinannya sekarang, seperti apa masa kepemimpinan sahabat Rasulullah ini yang menjadi khalifah yang pertama kali? Adalah masa kepemimpinan Abu Bakar yang sangat singkat, yaitu 2 bulan, 2 tahun 3 bulan 10 hari. Coba bayangkan, cuman 2 tahun, singkat sekali kepemimpinannya, 3 bulan, jadi 2 tahun 3 bulan 10 hari. Nah, digunakan untuk apa ini 2 tahun 3 bulan 10 hari untuk ke masa kepemimpinannya oleh Khalifah Abu Bakar? Diantaranya adalah menata kembali akidah kaum muslim setelah tergoncang dengan kepergian Rasulullah. Nah, pada saat itu setelah ditinggal oleh Rasulullah, jadi umat Islam itu tergoncang. Artinya akidah, kepercayaan mereka terhadap agama Islam sudah mulai memudar. Di antaranya dia sudah membeleno, murtad, dia sudah tidak melakukan salat. Kenapa? Karena Rasulullah yang memimpin salat sudah tidak ada. Akidahnya, kepercayaannya sudah habis. Dianggap oleh orang-orang Quraisy itu yang masuk Islam, kepemimpinannya dan keyakinannya sudah habis karena dia kepemimpinan Rasulullah sudah wafat. Artinya Rasulullah sudah tidak ada. Siapa yang akan melanjutkan? Maka Khulafaur Rasyidin yang pertama kali inilah yang
bertugas untuk memulihkan, mempercayai kembali bagaimana ajaran Rasulullah itu, untuk kembali orang-orang yang murtad kembali kepada ajaran Islam. Nah, itu pada saat itu, hal itu ya. Nah, yang kedua, diantaranya ada yang sudah tidak mau membayar zakat. Yang selanjutnya, yang lebih parah lagi, kenapa? Lagi tugasnya Abu Bakar adalah menumpas nabi-nabi palsu pada saat itu. Banyak bermunculan nabi-nabi palsu setelah Rasulullah itu wafat. Di antaranya adalah Musailimatul Kadzdzab. Ya. Kita lanjut next. Ini ada penyempurnaan ya pemerintahan ya Abu Bakar. Selain menyelesaikan masalah tadi ya terjadi dalam umat Islam yang tadi itu, sebanyak yang orang yang murtad dan tidak nabi palsu dan tidak mau menunaikan zakat. Nah, selain itu juga Abu Bakar bisa juga mengembangkan wilayah, tetapi wilayahnya tidak hanya di Arab Saudi, tapi keluar dari Arab Saudi. Bagaimana mengembangkan ajaran Islam yang diajarkan Rasulullah pada saat itu dulu yang masih hidup ya, dikembangkan, diajarkan ke negara-negara tetangga ya. Tidak hanya diajarkan di Arab Saudi artinya, tetapi dikembangkan keluar Arab Saudi ya. Nah, itu. Selanjut, dalam kepemimpinan Abu Bakar melaksanakan kekuasaan sebagai pada masa Rasulullah. Artinya kepemimpinannya Abu Bakar itu hampir sama dengan, boleh jadi itu bisa sama dengan kepemimpinan Rasulullah pada saat itu. Yang bersifat sentral. Apa sentral? Sentral itu adalah berpusat satu kepemimpinannya. Artinya semuanya masalah dan segala sesuatu yang terjadi akan diselesaikan itu di kepemerintahan Khulafaur Rasyidin, yaitu Abu Bakar itu tidak berpindah. Artinya apa yang terjadi pasti bersifat sentral semuanya. Segala sesuatu yang akan terjadi itu diselesaikan bersifat sentral. Satu ya. Artinya di kepemerintahan Abu Bakar As-Siddiq. Peristiwa wafatnya Nabi Muhammad SAW menyebabkan kesedihan kaum muslimin di Madinah. Tidak ada yang lain bersama mereka, menjadi periode yang sangat sulit bagi kaum muslimin. Wafatnya Nabi memunculkan pertanyaan tentang kepemimpinan di Madinah. Selama 23 tahun, Nabi memimpin umat muslim secara politis dan spiritual. Dia langsung dipimpin oleh kekuatan ilahi. Kini, Nabi tidak ada lagi. Apa yang Abu Bakar tidak menuju keturunan sebagai pewaris tahta kepemimpinan Madinah? Ia memilih seseorang yang meyakini paling bersyarat dan mampu menggabungkan sebagai khalifah. Pada akhir hayatnya, ia menuju Umar bin Khattab sebagai penerus. Baik, setelah menyaksikan ya video tadi tentang kepemimpinan Khulafaur Rasyidin, tentunya sudah ada gambaran atau pemahaman tentang Khulafaur Rasyidin lebih mendalam ya. Dengan video tersebut, maka Bapak akan bertanya tentang hasil menyimak tentang video ini. Nah, ini pertanyaannya setelah menyimak video. Yang pertama, apa yang melatar belakangi munculnya Khulafaur Rasyidin? Yang kedua, bagaimana proses pengangkatan khalifah yang pertama? Tadi kan sudah diputar ya videonya, dan tentunya kamu sekalian sudah paham ya apa yang ditonton ya, kenapa diangkat dan bagaimana selanjutnya. Nah, yang pertama pertanyaannya, apa yang melatar belakangi munculnya Khulafaur Rasyidin? Mungkin ada yang bisa jawab? Saya, Pak. Yes. Khulafaur Rasyidin muncul sebagai solusi atas pembunuhan
kepemimpinan umat Islam setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, demi menjaga persatuan, stabilitas, dan keberlangsungan ajaran Islam. Bagus, kasih aplaus. Nah, jadi pertanyaannya sudah terjawab, berarti bagus, berarti sudah menyimak video, menyaksikan dengan cermat karena jawabannya sangat bagus sekali ya. Kita lanjut. Nah, kita sudah menonton apa namanya tentang Khulafaur Rasyidin. Kita lanjut. Nah, ini ada diskusi kelompok ya, 4 kelompok, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 ya. Diskusi sesuai nanti, ini ada LKPD yang sudah saya siapkan untuk kerja kelompok masing-masing. Setelah melihat apa dan materi yang saya sampaikan, ini ada LKPD ya, dikerjakan sesuai dengan LKPD ya. Saya kasih waktu 15 menit. Paham ya. Baik, waktunya sudah habis ya. Kerja kelompok lanjut sekarang karena sudah selesai semuanya, maka waktunya presentasi satu persatu hasil. Nah, hasil dari apa namanya kerja kalian ya. Setiap kelompok dipresentasikan satu-satu. Nanti ada yang bertanya yang kurang jelas dari presentasi dari masing-masing. Persilakan untuk dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Satu, tuliskan latar belakang munculnya Khulafaur Rasyidin. Munculnya Khulafaur Rasyidin dilatar belakangi oleh beberapa hal. Yang pertama, wafatnya Nabi Muhammad. Setelah Rasulullah wafat, umat Islam kehilangan pemimpin tertinggi dalam urusan agama dan pemerintah. Yang terakhir, kesadaran dan musyawarah para sahabat. Para sahabat menyadari pentingnya kepemimpinan dan melakukan musyawarah untuk memilih pemimpin yang menghasilkan terpilihnya Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah pertama. Kesimpulannya, Khulafaur Rasyidin muncul sebagai solusi kepemimpinan umat Islam setelah wafatnya Nabi Muhammad, agar agama dan persatuan umat Islam tetap terjaga. 2. Diskusikan bersama kelompokmu dan jelaskan biografi Abu Bakar As-Siddiq. Biografi singkat Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq adalah khalifah pertama dalam Islam.
Nama lengkapnya Abdullah bin Abi Quhafa. Ia lahir di Mekah sekitar tahun 573 Masehi. Setelah Rasulullah wafat, Abu Bakar terpilih menjadi khalifah pertama melalui musyawarah para sahabat. Sebagai khalifah, ia menjaga persatuan umat Islam, memerangi orang yang murtad, dan memerintahkan pengumpulan Al-Quran. Abu Bakar As-Siddiq wafat pada tahun 13 Hijriah pada usia 63 tahun. Ia dikenal sebagai pemimpin yang sederhana, tegas, dan sangat mencintai Islam. Sudah selesai. Kan ditanyakan, ada yang mau bertanya tentang ini, ditanyakan teman-temannya, ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Kapan Rasulullah wafat dan berapa usia beliau saat wafat? Rasulullah wafat pada hari Senin 12 Rabiul Awal 11 Hijriah atau bertepatan dengan 8 Juni 632 Masehi pada usia 63 tahun. Ada lagi yang mau bertanya? Sudah jelas? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus. Yes. Kita lanjut next. Ke apa? Ini kesimpulan ya. Yes. Kesimpulan dari apa yang kita pelajari hari ini ya, kesimpulannya ya. Jadi kesimpulannya yang pertama adalah perkembangan peradaban Islam pada masa Khulafaur Rasyidin mengalami kemajuan yang sangat pesat. Yang kedua, kesimpulannya adalah umat Islam betul-betul masih berpegangan kepada tali agama Allah yang lurus, artinya sudah tidak membelok lagi artinya ya. Yang ketiga, kesimpulannya adalah di samping perkembangan peradaban Islam perbedaan Islam yang pesat pada masa Khulafaur Rasyidin juga terdapat hambatan, banyak hambatannya ya. Dapat kita simpulkan ada 3 ya, itu. Next, kita lanjut ice breaking. Yuk kita berdiri dulu, ice breaking sama-sama. Kita nyanyi ya, nyanyi. Di sini senang, di sana senang. Yuk kita mulai 1, 2, 3. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. La 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 la. Baik, terima kasih. Duduk kembali. Breaking sudah selesai. Kita lanjut ya. Tentunya kita kan sudah fresh kembali karena sudah breaking. Kita tinggal 1, yaitu mengerjakan soal evaluasi hasil hari ini ya. Soal evaluasi yang untuk hasil pembelajaran hari ini, Bapak siapkan ini satu persatu dijawab ya. Soal LKPD 1. Ini 1, 2, 3, 4. Cukup. Ayo dikerjakan, saya kasih waktu 15 menit. Tepat waktu, jangan terlalu lama.
Waktunya 15 menit. Tinggal 2 menit. Hampir habis. Sudah ada yang selesai? Sudah. Bagus. Tunggu dulu sampai waktunya. Tinggal 1 menit. Takut temannya ada yang masih belum selesai. Baik. Waktunya sudah habis. Dikumpulkan. Ya, terima kasih sudah selesai semuanya. Baik, karena soal sudah selesai, soal evaluasi, kita lanjut refleksi. Apa refleksi? Refleksi ini adalah soal yang mau menanyakan soal tentang apa yang kita pelajari, ya. Ini apa yang kita telah pelajari hari ini tentang ya, ada yang bisa jawab? Silakan. Tentang pengertian khulafaur rasyidin dan munculnya kepemimpinan khulafaur rasyidin. Ya, bagus. Silakan. Ya, sudah dapat dimengerti, artinya langsung menjawab. Ya. Yang kedua, kegiatan apa yang paling kalian sukai dari pembelajaran hari ini? Mungkin ada yang mau pilih? Saya, Pak. Ya. Silakan. Kegiatan diskusi dan kerja kelompok sehingga bisa berbagi ilmu dengan pengalaman dan bertukar pendapat atau pikiran bersama teman-teman yang lain. Bagus. Ya. Yang terakhir, soal refleksi. Menurut kalian, apa masih sulit dalam memahami materi hari ini? Mungkin ada yang mewakili satu. Saya, Pak. Gus. Apa kesulitannya? Habis dan kata bulan dan tahunnya. Oh, ya. Itu soal refleksi, ya. Lanjut, karena sudah selesai semuanya, ya. Materi hari ini sudah selesai. Mari kita tutup, ya. Semoga dan mudah-mudahan pembelajaran hari ini dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari dan mendapatkan ilmu manfaat. Sebelum kita tutup, kita berdoa bersama, ya, akan dipimpin oleh ketua kelasnya. Persilahkan untuk dipimpin sebelum kita tutup. Sudah mulai. Bismillahirrahmanirrahim. بما علمتنا وبعلمنا الذي ينفعنا وبفقهنا وفقه لنا وتراجعنا في ديننا يا ربي بالمصطفى مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Sekian dari Bapak, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Hanya ini yang dapat kami sampaikan. Kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.